akar tumbuhan. Ada adik-adik semuanya, ngomong-ngomong tentang akar tumbuhan, kakak punya penjelasan yang menarik tentang akar tumbuhan. Kalian tertarik juga? Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, berjumpa lagi bersama Kak Trio Adinofit dalam materi biologi. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas tentang akar tumbuhan. Akar? Apa ya akar itu? Ya, akar merupakan bagian dari tumbuhan yang tumbuh dan kembangnya di dalam tanah. Lalu bagaimana sifat-sifatnya akar? Akar memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, akar menjadi bagian tumbuhan yang ada di dalam tanah dengan arah berpusat ke dalam bumi, yaitu geototrop, dan juga menuju ke air yang dinamakan hidrotop. Yang kedua, akar berwarna keputih-putihan dan berwarna kuning-kuningan. Yang ketiga, akar terus tumbuh pada ujungnya. Yang keempat, akar berbentuk meruncing untuk lebih mudah menembus ke dalam tanah. Itu tadi sifat-sifat akar ya adik-adik semuanya. Yang selanjutnya, kira-kira apa ya fungsi dari akar itu sendiri? Akar memiliki fungsi yang pertama, yaitu akar dapat memperkuat berdirinya tumbuhan. Dengan adanya akar, tumbuhan akan menjadi kuat karena ditopang oleh akar. Yang kedua, akar akan menyerap air dan zat hara yang ada di dalam tanah untuk disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan yang membutuhkan. Yang ketiga, akar dapat sebagai penyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan kentang, kemudian ada juga tumbuhan umbi. Jadi, akar memiliki fungsi yang sangat penting di dalam sebuah tumbuhan. Nah, sekarang sudah tahu kan adik-adik apa itu akar dan sifat dan fungsinya? Kemudian akar dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu akar serabut dan yang kedua akar tunggang. Baik, itu tadi jenis-jenis akar secara umum. Akar yang lainnya yaitu akar adventif. Yang pertama, akar tunjang. Akar tunjang merupakan akar yang tumbuh dari bagian bawah akar ke segala arah. Contoh dari akar tunjang yaitu tumbuhan bako. Yang kedua yaitu akar gantung. Akar gantung merupakan akar yang tumbuh pada batang di atas tanah. Contoh dari akar gantung yaitu tumbuhan beringin. Yang ketiga yaitu akar napas. Akar napas merupakan akar yang tumbuh tegak lurus ke atas dari permukaan tanah. Contoh dari akar napas yaitu tumbuhan pohon kayu api. Dan yang keempat yaitu akar pelekat. Akar pelekat merupakan akar yang tumbuh pada batang yang gunanya untuk melekatkan tumbuhan pada batang tersebut. Contohnya yaitu pada tumbuhan sirih, kemudian ada juga tumbuhan lada. Nah, itu tadi contoh-contoh jenis akar. Pada kali ini kita akan membahas yaitu pada akar serabut yang ada pada tumbuhan monokotil. Kemudian, pasti adik-adik semua bertanya-tanya ya, kenapa kok akar bisa ada akar serabut? Jadi, akar serabut itu pada mulanya yaitu akar utamanya mati. Kemudian dengan akar utama yang mati tadi tumbuhlah akar liar yang biasa kita kenal menjadi akar serabut.
Biasanya akar serabut yaitu pada contoh-contoh tumbuhan sebagai berikut. Tumbuhan yang berakar serabut yaitu seperti tumbuhan padi, kemudian tumbuhan jagung, tumbuhan pepaya, rumput teki, dan tumbuhan yang lainnya. Itu tadi beberapa contoh tumbuhan yang ada pada akar serabut. Ciri-ciri dari akar serabut yaitu yang pertama, memiliki rambut akar yang biasa digunakan untuk mengoptimalkan penyerapan zat hara dari dalam akar. Ciri-ciri yang kedua yaitu akar serabut memiliki tudung akar yang biasanya digunakan untuk melindungi akar yang ada di dalamnya supaya tidak rusak ketika sedang menembus ke dalam tanah. Ciri-ciri yang ketiga yaitu akar serabut tidak sekuat akar tunggang. Yang keempat, akar serabut tidak memiliki kambium. Yang kelima, akar serabut berbentuk menyerupai serabut. Yang keenam, akar serabut ukurannya relatif kecil. Yang ketujuh, akar serabut berukuran relatif sama. Jadi itu ya adik-adik semua ciri-ciri dari akar serabut. Kemudian bagaimana struktur akar serabut itu sendiri? Nah, struktur akar serabut itu yaitu yang pertama, akar serabut memiliki jaringan epidermis, yaitu jaringan yang paling luar yang digunakan untuk melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Struktur yang kedua yaitu akar serabut memiliki jaringan korteks yang biasanya digunakan untuk penyimpan cadangan makanan. Yang selanjutnya yaitu pada lapisan ketiga yaitu ada jaringan pembuluh atau biasa disebut dengan silinder pusat. Itu tadi struktur akar dari tumbuhan monokotil yaitu akar serabut. Baik teman-teman, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwasanya akar sangat berperan penting di dalam sebuah tumbuhan. Dengan adanya akar, tumbuhan akan menjadi hidup karena jika akar mati, tumbuhan juga akan mati. Karena seperti tadi yang sudah kita ketahui, fungsi-fungsi dari akar yaitu menopang tumbuhan untuk berdiri, kemudian juga menyerap air dari dalam tanah, dan yang terakhir yaitu juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu akar? Ya, terima kasih, mungkin itu yang dapat kakak sampaikan. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.